Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Erdin Prayoga. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan membuat video mengenai jurnal buatan kami berdua, yaitu saya Erdin Prayoga dan rekan saya Habibi Maulana Al-Fatin, yang berjudul Evaluasi Efektivitas Kerjasama ASEAN dalam Penanggulangan Narkotika Transnasional melalui Perspektif Institusionalisme Liberal. Kita ke slide selanjutnya. Nah, kita mulai dari latar belakang masalah. Seperti yang teman-teman lihat, pertama, kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu pusat peredaran dan produksi narkotika, terutama kawasan Golden Triangle. Nah, kawasan Asia Tenggara ini juga menjadi salah satu pusat peredaran dan produksi narkotika dunia, terutama di wilayah Golden Triangle. Terus juga yang kedua, kejahatan narkotika ini itu bersifat lintas negara dan berdampak besar terhadap stabilitas politik, keamanan, dan juga ekonomi, terutama di negara-negara ASEAN. Nah, di Indonesia sendiri, seperti yang teman-teman lihat di poin ketiga, 70% kasus narkotika memiliki keterikatan dengan jaringan lintas ASEAN 2025 sebagai komitmen bersama untuk menciptakan kawasan bebas narkotika melalui kerjasama hukum, sosial, dan politik. Selanjutnya, ini ada 3 permasalahan utama dalam jurnal yang kami buat. Nah, yang pertama, meskipun berbagai lembaga telah dibentuk, masih terdapat sejumlah hambatan, yaitu perbedaan sistem hukum antar negara ASEAN. Yang kedua, kapasitas lembaga penegak hukum yang tidak merata. Dan ketiga, kurangnya transparansi data dan belum adanya mekanisme evaluasi bersama yang efektif. Jadi, ketiga permasalahan utama ini itu menyebabkan kondisi yang menyebabkan kerjasama regional terutama negara ASEAN sering banget berhenti pada level formalitas saja tanpa ada implementasi atau bukti yang nyata yang kuat juga. Kita bergeser. Selanjutnya, kerangka teori yang kami pakai yaitu institusionalisme liberal. Nah, jadi penelitian ini itu menggunakan teori dari Robert O. Keohane, yang dimana teori ini itu menegaskan bahwa kerjasama internasional dapat berlangsung tanpa kehadiran hegemon, asalkan ada institusi yang berfungsi untuk, yaitu ada 3. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, menyediakan transparansi. Dan yang ketiga, membangun kepercayaan antar negara. Nah, dalam konteks ASEAN ini, teori ini itu sangat relevan karena kerjasama itu berlangsung atas dasar konsensus dan norma, bukan karena paksaan atau kekuatan yang dominan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, peran lembaga ASEAN. Nah, ASEAN ini teman-teman memiliki beberapa lembaga penting dalam menangani isu narkotika. Yang pertama yaitu EMMTC yang berperan dalam menentukan arah kebijakan politik tingkat menteri. Yang kedua, ASOT. Nah, ASOT ini itu atau ASOD berfungsi dan juga berfokus pada strategi teknis dan koordinasi program. Nah, yang ketiga, ASEANAPOL memperkuat penegakan hukum dan pertukaran data intelijen. Nah, selain itu ada ADMN. Nah, fungsinya ADMN ini sebagai pusat pemantauan tren peredaran narkotika di kawasan. Karena keberadaan lembaga-lembaga ini itu mencerminkan prinsip transparansi dan timbal balik sebagaimana yang dijelaskan oleh kerangka teori tadi, yaitu dari Keohane. Slide selanjutnya, temuan penelitian yaitu efektivitas ASEAN. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN berhasil membangun mekanisme forum reguler yang meningkatkan kepercayaan dan komunikasi antar negara. Nah, selain itu, pengembangan database elektronik, ASEANAPOL atau IADS
memperkuat kerjasama penegakan hukum. Nah, tapi di sisi lain nih, koordinasi formal belum begitu menghasilkan penurunan yang signifikan terhadap kasus narkoba. Dan juga hal ini tentunya menjadi bukti keberadaan institusi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas dari implementasi lapangannya atau bukti nyatanya lah. Seperti yang teman-teman lihat juga, mekanisme forumnya itu harus meningkatkan kepercayaan, mengembangkan IEDS, dan hambatannya belum menghasilkan penurunan signifikan. Nah, penanganan di Indonesia. Nah, Indonesia tentu berperan aktif dalam formasian melalui BNN dan sejumlah inisiatif kerjasama lintas batas. Nah, pertama itu merupakan pendekatan yang digunakan mencakup 3 pilar utama, yaitu supply reduction, demand reduction, dan harm reduction. Nah, tapi pengawasan di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan dan juga Riau itu masih lemah, teman-teman. Jadi koordinasi antara Polri, BNL, dan TNI Angkatan Laut belum sepenuhnya terintegrasi. Nah, hal ini yang jadi tantangan karena efektivitas kelembagaan ini itu belum sepenuhnya di tingkat nasional lah, belum efektif. Selanjutnya, penanganan di Malaysia. Nah, Malaysia ini menjadi yang paling menonjol dengan program rehabilitasinya berbasis komunitas nasional anti drugs agensi atau NADA. Nah, Malaysia ini juga menjadi pelopor pelatihan penjagaan narkoba di tingkat ASEAN. Tapi perairan di Indonesia dan Malaysia itu masih rawan banget penyelundupan dan juga patroli gabungan seringkali nggak konsisten. Nah, tentu kendala tersebut menunjukkan bahwa lemah banget nih Indonesia dan Malaysia di kawasan perairannya karena program kerjasama jangka panjangnya itu belum efektif. Kita bergeser di negara Thailand. Nah, Thailand memiliki peran yang sentral karena berbatasan langsung dengan Golden Triangle. Nah, negara ini itu memimpin operasi Safe Mekong dan ASEAN Narcotics Control Cooperation Center atau ANCCCC. Namun terdapat fluktuasi dalam kualitas data dan laporannya, dan Thailand juga kadang masih mendapatkan keuntungan ekonomi tidak langsung dari aktivitas di kawasan perbatasannya yang menimbulkan dilema kebijakan. Jadi mereka masih dapat untung dari peredaran narkoba itu sendiri. Kita bergeser ke penanganan di Vietnam. Nah, kalau di Vietnam ini menunjukkan kemajuan karena programnya ini tuh berusaha mencegah dan berbasis komunitas dengan kampanye sosial yang masif gitu. Jadi kampanyenya masif itu untuk menentang kegiatan anti narkoba melalui komunitas-komunitasnya. Nah, tapi sistem hukum yang sangat banget terpusat kalau di Vietnam ini menyulitkan kerjasama lintas negara yang pada akhirnya nggak ada mutual legal assistance yang komprehensif, sehingga ini jadi hambatannya. Nah, kalau dari teori Keohane, kondisi ini itu menggambarkan keterbatasan prinsip timbal balik di tingkat operasional. Nah, kita bergeser ke hambatan regionalnya, terutama ASEAN-nya. Nah, terdapat 3 hambatan utama, teman-teman, di tingkat regional. Yang pertama itu ketimpangan kapasitas hukum dan teknologi antar negara, terus juga prinsip non-interference yang memperlambat respon cepat, dan ketiga, kurangnya dan evaluasi kebijakan kerjasama. Nah, tentu tanpa mekanisme audit dan juga insentif reputasi, kerjasama ASEAN ini itu nggak bisa tercapai dan juga sulit efektif secara maksimal. Selanjutnya itu analisis teoritis. Nah, kita balik lagi dari kerangka teori yang kita pakai yaitu Keohane. Masalah utama ASEAN ini bukan hanya dari kekurangan lembaganya, tapi lemahnya transparansi atau feedback timbal balik. Nah, seharusnya kerjasama itu harus berlangsung dengan adanya kepercayaan lah, saling percaya, dan rutinitas interaksi antar negara, bukan karena tekanan politik yang terjadi. Nah, ASEAN telah membuktikan konsep non-hegemonic cooperation, di mana stabilitas itu dibangun melalui norma, reputasi, dan juga komunikasi yang berulang atau
secara berkala. Nah, kita bergeser ke slide terakhir. Jadi kesimpulannya, meskipun ASEAN telah membentuk struktur kelembagaan yang kuat, efektivitasnya masih terhambat oleh ketimpangan kapasitas karena adanya perbedaan hukum dan juga kurangnya transparansi. Nah, hal ini tentu yang dijelaskan oleh Kewane bahwa kerjasama itu harus tetap bertahan karena dengan adanya kepercayaan dan juga norma kolektif yang terbangun itu bahkan memperkuat wilayah regional terutama di ASEAN untuk mencapai drug free ASEAN 2025. Nah, ASEAN ini perlu memperkuat sistem evaluasi bersama, harmonisasi hukum dan juga peningkatan keterbukaan data lintas negara. Baik, mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya pribadi, Erden Prayoga, meminta maaf apabila selama penyampaian video presentasi ini terdapat kesalahan kata, perbuatan, maupun kesalahan-kesalahan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.